Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Suwanto Purnomo, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tiloan, Kabupaten Buol. Ya, hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama Ibu Heni Nur Fatimah ya sebagai guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Tiloan. Baik ya Bu Heni, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya. Ya, yang nantinya ini menjadi dasar untuk saya melaksanakan observasi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan pada saat observasi pembelajaran nanti. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Iya. Baik, jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu karena ini masuk pada bangun ruang sisi lengkung, yaitu ada 3 tabung kerucut bola dan yang akan masuk ini adalah tabung. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu menentukan luas permukaan tabung dan volume tabung. Jadi ada 2. Jadi yang pertemuan sebelumnya tentang jaring-jaring tabung, kemudian luas alas, dan untuk TP hari nanti saat observasi itu menentukan luas permukaan dan volume tabung. Ya. Baik, jadi tujuan pembelajarannya ada 2 ya Bu ya. Iya. Baik, yang selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran nanti yang saya akan observasi, kira-kira apa area pengembangan yang ingin dilakukan observasi? Apakah di pengetahuan atau di keterampilan atau di bagian lainnya? Ya, silakan Bu. Iya. Untuk area pengembangan difokuskan bukan hanya di pengetahuan, jadi ada keterampilannya, ada produknya juga. Karena rencananya setelah pemaparan materi, kemudian penjelasan materi, itu nanti saya meminta siswa-siswa untuk memilih tugas yang mereka mau. Jadi seperti ada yang membuat rekaman, video, atau hasil sebuah karya dalam kayak bisa dijadikan alat peraga atau digambar seperti itu. Oh ya baik, baik. Jadi aspek pengembangannya atau area pengembangannya ini luas ya Bu, tidak hanya di pengetahuan dan keterampilan, tapi juga mencakup produknya hasil dari belajar. Ya baik, yang selanjutnya strategi, kemudian metode atau media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nantinya? Ya, untuk strateginya sebelum pembelajaran itu saya rencanakan sudah membuat identifikasi siswa dari materi sebelumnya. Kesiapan belajar siswa itu rencananya identifikasi. Setelah itu medianya ada yang berupa buku teks saja, kemudian ada yang menggunakan PowerPoint, kemudian ada juga yang menggunakan rekaman. Baik. Ya, seperti. Tapi untuk mayoritasnya ada beberapa kelompok memang yang ingin lewat buku teks saja begitu. Baik. Baik ya. Jadi untuk strategi, metode dan medianya ini beragam ya Bu ya, berdiferensiasi lah gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan atau karakteristik murid gaya belajar mereka. Baik. Yang selanjutnya jadwal kapan ini mau dilaksanakan dan di kelas berapa? Ya, untuk karena bangun ruang sisi lengkung ini kelas 9, rencananya antara 9A sudah di pertemuan kemarin. Jadi nanti kita rencanakan di 9B saja. Baik ya. Nanti berarti nanti akan dilaksanakan di kelas 9B. Ya, pas masuk materi tersebut, jadi bisa disesuaikan. Baik. Jadi nanti saya akan masuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas 9B ya. Nanti kita konfirmasi lagi waktu dan jam pembelajarannya. Baik. Jadi setelah ini nanti kita akan ketemu di kegiatan observasi ya Bu ya. Saya akan melaksanakan observasi terhadap proses pembelajaran Ibu. Kemudian setelah kegiatan observasi selesai, kita akan bertemu lagi pada percakapan pasca observasi untuk membahas lagi kira-kira apa yang sudah didapatkan dari proses pembelajaran ya. Baik, saya rasa cukup untuk percakapan pra-observasi kita pada hari ini. Sampai jumpa nanti di
kegiatan-kegiatan selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak. Ya baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Jadi apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Kalian sudah dari semester kemarin kalian sudah menentukan kesepakatan kelas. Jadi untuk hari ini Ibu nilai kelas kalian sudah rapi. Cuma ada beberapa pakaian yang masih ada di luar ya kemejanya. Jadi minta tolong kembali kesepakatan kelas kita selalu diingat untuk kalian ya, karena kalian yang membuat kesepakatan kelas. Oke, jadi sebelum belajar hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelas pimpin doanya, kita berdoa sama-sama agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Lasmini, kenapa keterangannya? Lasmini dengan Mega. Lasmini kenapa izin atau sakit? Kurang tahu. Kalau Margareta? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi sebelum kita masuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung, kira-kira kalian sudah pernah belum dengar apa itu bangun ruang sisi lengkung? Sudah atau belum? Belum? Oke, sekarang coba kalian perhatikan ada gambar tersebut, ada bentuknya tabung kerucut dengan bola. Ya. Sekarang kalian buka buku cetakna di halaman 272. Kita akan lihat sebuah tabung itu dari jari-jarinya, ya. Jadi ada tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi. Sekarang boleh kalian catat apa yang perlu kalian catat di buku cetak tersebut, ya. Boleh dilangkah karena ini kita akan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tabung. Boleh dicatat sekarang. Jadi tabung kira-kira apa? Ya, silakan. Jadi boleh kalian tulis di bangun ruang sisi lengkung tabung. Di kamar kan Bu?
Jadi dengarkan baik-baik. Untuk pertemuan minggu depan, 2 minggu ke depan, Ibu beri waktu yang kalian buat sebuah kerangka tabung. Jadi kerangka tabung ataupun kerangka kerucut dengan bola, ya, sesuai jaring-jaring yang sudah kalian tuliskan atau yang sudah kalian lihat dalam buku cetak maupun dalam PowerPoint tersebut, ya. Bisa juga nanti kalian ambil referensi dari video atau video di YouTube atau di mana saja yang sumbernya ada. Jadi jangan lupa masing-masing kelompok untuk pertemuan 2 minggu ke depan bawa jaring-jaring tabung kerucut dengan bola. Karena kita harus bahas tabung, maka kita akan bahas sampai akhir nanti sebuah produk yang kalian hasilkan adalah produk jaring-jaring tabung beserta volumenya dengan luas dari tabung. Sudah paham? Oke. Jadi sekarang untuk masing-masing kelompok Ibu mau kalian nantinya diskusi kira-kira dalam produk hasil yang kalian mau hasilkan dalam pertemuan selanjutnya apa? Boleh dalam bentuk video, boleh ya, boleh dalam bentuk rekaman. Kalian paham ini maksud dari Ibu? Ya, jadi baik volume tabung ataupun luas tabung kan ada di situ rumusnya. Nah, jadi masing-masing kelompok Ibu minta kalian buat sebuah produk sesuai dengan kebutuhan kalian, keinginan kalian. Kalau misalkan ada yang suka pakai tulis tangan boleh, atau ada juga yang buat video misalkan, baiklah saya dari kelompok ini akan mempresentasikan jaring-jaring. Boleh nanti kalian buat video, kalian boleh kirim di HP-nya Ibu atau lewat WA supaya saat masuk pembelajaran, oh ini kelompok ini mempresentasikan hasil produknya dalam bentuk video. Ada juga yang menggunakan dalam bentuk rekaman. Boleh? Bisa kan? Jadi Ibu beri waktu 2 minggu ke depan, ya. Paham ini maksudnya Ibu kan? Nah, jadi masing-masing kelompok kalian boleh buat dalam bentuk video ataupun rekaman. Rekaman ini boleh dalam bentuk suara. Nah, misalkan kalian nanti buat jaring-jaring. Ada kalian buat jaring-jaring, ya. Misalkan ini jaring-jaring tabung dengan lingkaran, bentuk lingkaran. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil produk kami dalam bentuk rekaman atau video. Jadi kalian boleh video ada yang lain nanti, misalkan kelompoknya ini Sahra menjelaskan jaring-jaring, nanti satu orang lagi menjelaskan volume tabung menggunakan rumus ini. Gitu. Sudah paham? Nah, ya ini. Jadi kalian Ibu beri waktu batas 2 minggu. Sudah paham kan? Oke, siap. Jadi bisa dilaksanakan ya untuk produknya, ya. Iya. Jadi sebelum kita lanjut lagi pembelajaran, kita akan menggunakan teknik stop. Ya, teknik stop ini adalah teknik di mana kalian merasa sudah mulai bosan dengan pembelajaran, maka kita bisa gunakan teknik ini. Jadi tolong dengarkan abah-abahnya Ibu, ya. Ya. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman. Boleh duduk secara nyaman. Kemudian rilekskan tubuh kalian. Jadi rileks tubuh kalian, kasih nyaman kalian duduk. Boleh bersandar, jangan tidur karena ini refleksi diri. Selanjutnya sudah semua sandarkan badan kalian di kursi, kemudian luruskan kaki kalian dengan santai. Kemudian rasakan kontak antara kaki dengan tempat duduk Anda. Boleh yang ada meja, boleh kakinya di atas yang di tempat meja. Pokoknya kasih duduk yang bagus, yang nyaman. Bagaimana? Ini kita seriusnya. Oke, sekarang tutup mata kalian. Tutup mata kalian. Oke, tutup mata kalian. Sadari nafas yang masuk, nafas yang keluar. Tutup mata, ya. Rasakan udara
Bila inhale itu kalian tarik nafas, kemudian exhale itu berarti keluarkan nafas. Kita serius ini. Kita serius, tolong dengar aba-aba dari Ibu Nah. Ini untuk refleksi diri kalian. Kalau kalian sedang emosi atau apa dalam jenuh dalam pembelajaran harus seperti ini. Bukan untuk ketawa. Sekarang amati pikiran kalian. Jadi amati pikiran kalian. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian sudah benar-benar ikhlas dalam menerima pelajaran? Itu kalian amati, kalian pikirkan dalam hati kalian apa yang Anda rasakan. Jadi apa yang kalian rasakan selama ini? Rasakan, tidak usah disuarakan hati kalian. Apakah selama pembelajaran ini kalian memang dari hati kalian atau hanya ikut-ikutan? Iya. Sekarang sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang kalian miliki. Apa yang kalian mampu dalam pembelajaran? Jadi boleh kalian sebutkan apa yang kira-kira kalian mampu dalam pembelajaran. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas 1 kali. Saya bisa. Misalkan, saya bisa, saya harus bisa. Kemudian tarik nafas. Kemudian katakan, saya harus bisa. Oke, hello. Hai. Hello. Oke, sekarang coba kalian perhatikan. Di depan ini ada sebuah emoticon. Jadi emoticon itu biasa menggambarkan perasaan kita walaupun hari ini atau hari-hari sebelumnya atau apa saja yang kalian rasakan. Sekarang dari beberapa emot, coba perhatikan semua di slide yang Ibu sudah tampilkan. Perhatikan. Sekarang kira-kira di kelas kalian belajar hari ini apa yang kalian dapat? Maksudnya dari emot senang kah, sedih kah, atau apa? Mana? Yang mana? Hah? Coba angkat tangan yang sudah bisa menggambarkan emot belajar hari ini. Kamu, yang mana? Paling ujung, sebelah kiri, paling yang ketawa, yang belum biasa. Coba bisa ditunjukkan yang mana? Yang mana? Oke, dari kelompok 5 ekspresi mukanya tertawa, entah tertawa bahagia atau seperti apa. Selanjutnya kelompok 2, yang mana? Yang senyum lebar. Oh berarti sekarang lagi banyak yang senyumnya lebar ya. Kelompok ini, kelompok berapa ya? 3. Senyumnya lebar. Kelompok 4. Yang paling bawah tuh aku, yang paling bawah. Oh lagi sedih. Yang di bawah ada sedih. Yang di bawah, yang di atasnya air mata, di bawah. Di bawahnya tuh. Oh yang lagi air mata. Nah sekarang Ibu mau tanya, kenapa kalian memilih emot yang menggambarkan kalian sedih? Kenapa sedih? Oh yang iya senyum tapi keluar lidah. Bukan Yang bawah itu. Oh yang pinggirnya seperti ini. Kenapa seperti itu? Kalian ambil. Oh senang. Oh jadi ada yang senang, ambil senyumnya yang Yang berikut. ada yang lebar, ada yang ya, jadi tolong perhatikan. Tadi kalian sudah melihat apa saja yang kita pelajari hari ini. Jadi dari tabung tadi kalian sudah Ibu sampaikan tugas kalian membuat sebuah produk. Waktunya 2 minggu ya, 2 minggu atau dalam maksudnya 2 minggu itu maksudnya Ibu di pertemuan hari Sabtu depan ya, 1 minggu lah. Kalian buat produk apa? Dalam bentuk Video, rekaman dengan penjelasan. Itu sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Jadi kesukaan kalian apa? Gaya belajar kalian apa? Misalkan yang suka video, boleh buat dalam produk video. Yang suka
kumpul ya batasnya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tabung. Tadi kalian sudah tulis jari-jari tabung ada dari lingkaran dengan persegi panjang. Jadi Ibu minta dari apa yang kita pelajari hari ini tolong kalian ulang kembali di rumah ya. Ingat lagi kesepakatan kelas, kalian harus bertanggung jawab apabila sudah diberikan tugas. Paham? Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akan akhiri. Jadi jangan lupa kalian tugasnya dikumpul hari Sabtu depan dengan produk yang sesuai keinginan kalian masing-masing. Sudah paham? Ya. Jadi aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Oke. Jadi terima kasih untuk kelas 9B. Jadi kita beri aplaus untuk seluruh kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Susanto Purnomo, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tiloan, Kabupaten Buol. Ya baik, saya di sini tidak sendiri, saya bersama Ibu Heni Nur Fatimah, ya, dan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Jane Gracia Sandri. Ya, hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya, setelah beberapa hari yang lalu kita mengadakan observasi pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Iya. Ya baik, saya akan melakukan percakapan atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Heni sebagai guru yang kita observasi. Baik, yang pertama, Ibu Heni, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan atau melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas? Ya, silakan Ibu di. Ya, baik. Jadi perasaan saya saat melaksanakan pembelajaran di kelas setelah dilakukan observasinya Bapak yang pas itu Bapak yang observasi, perasaan saya sangat bahagia, semangat, dan itu merupakan perdana atau awal kedua saya untuk tahun ajarannya anak-anak itu untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau tahun lalu kita sudah pernah gunakan, tapi tahun ini baru kelas itu, dan sangat-sangat excited karena mereka mempunyai kemauan belajar, apalagi saat ditanya tentang produk apa yang mereka akan hasilkan dari pembelajaran itu. Ya baik. Jadi Ibu sangat bersemangat ya. Iya. Dengan adanya observasi pembelajaran. Ya baik, yang kedua Bu, mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu rencanakan akan dicapai. Ya, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pembelajaran dalam kelas. Iya. Untuk pengembangan yang dilakukan, yang pertama itu ya sebagai guru kita mengidentifikasi anak-anak dulu dan menstimulus respon mereka terhadap pembelajaran seperti apa, kemudian melihat apa minat mereka, jadi kemampuan mereka di bidang apa. Jadi kemarin pengembangan yang saya lakukan itu yakni memunculkan percaya dirinya murid saat pembelajaran, kemudian seperti siswa mempunyai respon yang lebih aktif lagi. Kan biasanya ada, untuk yang kemarin biasa ada cuma 1-2 orang siswa, tapi ini responnya siswa alhamdulillah banyak, jadi sangat-sangat membantu ya. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan sebelum itu melihat kesiapan belajarnya siswa. Jadi ada materi sebelumnya, itu jadikan dasar untuk masuk di pembelajaran itu. Kemudian di pembelajaran itu juga dibuat berdasarkan kelompok. Itu kelompok yang dibagikan itu memang kelompok yang senilai dari kesiapan belajaran mereka. Jadi ada yang belajar maunya menggunakan slide, ada juga rekaman. Kemudian ada juga yang mau menulis tapi minta dijelaskan kembali. Baik. Jadi langkah-langkahnya ya
yang paling pertama itu adalah mengenali atau mengidentifikasi minat belajar murid. Baik, yang selanjutnya Bu, dalam pembelajaran kira-kira hambatan atau kendala apa yang Ibu temui selama proses pembelajaran? Ya, untuk kendala dan hambatan ini mungkin hampir sama seluruh teman-teman guru, yakni masih ada beberapa siswa yang kurang perhatiannya. Jika kita hanya diamkan, mereka akan bermain tanpa sepengetahuan kita. Biasa juga dalam pembelajaran itu apa yang kita inginkan kan kadang tidak tercapai dengan maksimal. Jadi kendala-kendala seperti itu, apalagi kalau misalkan yang saat kelompok yang satu sudah mulai aktif, yang lainnya bermain. Jadi kendalanya kita harus bisa jadi fasilitator yang baik untuk muridnya. Ya baik, jadi kendalanya ya sama seperti yang kita rasakan keaktifan, kemudian perhatian itu yang menjadi kendala. Kemudian kira-kira solusi apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi atau mengatasi kendala yang ditemukan di dalam pembelajaran? Ya, untuk solusi jadi karena setiap siswa mempunyai karakteristik berbeda, kemudian kemauan belajarnya berbeda, cara menanggapi gurunya juga berbeda, cara menerima materi juga berbeda. Mungkin yang saya lakukan juga akan menjadi motivasi saya. Yang pertama yaitu itu lagi, kita kita harus identifikasi, kemudian kita harus melakukan pendekatan personal begitu. Jadi ada hambatan-hambatan yang menjadi kendala tadi, kita harus lakukan sesuai dengan tujuan-tujuan yang kita akan. Jadi ada rencana tindak lanjutnya seperti itu. Ya baik. Jadi dari kendala kemudian Ibu sudah menemukan solusinya bahwa akan melakukan pendekatan secara personal. Ya, kemudian dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu rencana tindak lanjut. Jadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian sudah menemukan kendala-kendalanya. Kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan perubahan atau rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya? Iya, baik. Untuk rencana dan tindak lanjut ini pastinya saya tidak bisa sendiri. Jadi saya harus berkolaborasi dengan teman-teman. Apalagi kita kan di sekolah ini ya Pak Andi punya satu hari dalam satu minggu ada seperti diskusi kayak mencapai kompetensi guru yang. Jadi menurut saya wadah yang kita sudah siapkan belajar begitu, kita bisa sharing di situ. Jadi rencana yang pertama mungkin kita bisa diskusi bersama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian nanti kita bisa sharing, kolaborasi dengan teman-teman guru, mencari titik temu. Jadi kan dari semua guru pasti mempunyai keluhan yang hampir sama, atau mungkin ada yang pembelajarannya lebih merasa lebih tertantang atau seperti apa ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari refleksi atau observasi yang dilakukan dari kepala sekolah atau teman sejawat yang sudah pernah kita lakukan seperti itu bisa jadi bahan refleksi kita, kedepannya seperti ini. Jadi harus ada umpan balik antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Ya baik Bu ya. Sederhananya. Baik. Jadi insya Allah artinya Ibu akan memanfaatkan komunitas belajar untuk sebagai media rencana tindak lanjut. Jadi segala kendala yang Ibu temukan dan teman-teman guru lain temukan nantinya akan dibahas bersama-sama di komunitas belajar itu, kemudian akan merancang kita bersama-sama secara berkolaborasi tindak lanjut ke depannya. Baik. Jadi untuk Ibu sebagai guru yang diobservasi saya rasa cukup ya pertanyaannya. Kemudian mungkin Ibu pengajar praktik bisa memberikan umpan balik dari kegiatan percakapan pasca observasi kita pada hari ini kepada Ibu, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya boleh memberikan apresiasi kepada yang menjadi coach dan coachee luar biasa hari ini telah melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang
boleh saya sampaikan di sini. Untuk kegiatan coaching itu adalah coach memberikan kesempatan atau merupakan sebuah kegiatan di mana coach mendapatkan menemukan sesuatu yang kompetensi dirinya atau potensi dirinya yang menjadi perbaikan di dalam dirinya. Itu dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dilakukan oleh coach. Nah, tadi saya melihat dari tahapan ya, pertama menanyakan perasaan, itu sudah luar biasa ya, karena memang ketika di dalam satu kegiatan coaching itu kita merupakan mitra. Nah, kalau mitra itu berarti tidak ada merasa bahwa dia lebih atau ini lebih pintar atau lebih baik, tapi sejajar ya. Nah, sehingga tadi saya melihat coachingnya itu betul-betul merasa plong, merasa lega, yang sudah dia lega ya, yang sudah dia lakukan itu benar-benar sesuatu yang bukan satu beban gitu. Nah, kemudian di bagian area pengembangan tadi saya lihat coach sudah memberikan sudah memaparkan ya area pengembangan apa saja, sudah tersusun dari identifikasi, kemudian melakukan stimulus ya, tahapan-tahapan dalam pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan di situ saya melihat ada minat dan kesiapan belajar kelompok ya. Nah, itu sudah luar biasa. Kemudian untuk hambatan juga ya sudah disampaikan oleh coach dengan banyak yang sudah dilakukan sehingga lengkap dengan ekspektasinya ya, keinginannya bahwa coach ingin menjadi fasilitator di kelas, memfasilitasi peserta didik. Nah, kemudian di sini penekanan di bagian solusi ya, Pak Ani. Jadi tugas coach itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing sehingga coach itu bisa bagaimana dia itu mencari kekuatan-kekuatan di dalam dirinya yang merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, dari pengamatan yang dilakukan oleh coach. Nah, saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah terarah. Ya, kemudian yang paling menarik itu di bagian rencana tindak lanjut. Nah, coach sendiri memberikan bahwa tindak lanjut itu salah satunya melalui tombol. Nah, itu solusinya. Dan itu kembali atau memang punya keinginan yang dari coach. Coachnya cuma mengarahkan tadi kan. Apa yang ingin rencana tindak lanjutnya apa nih? Nah, cuman ada satu yang mungkin sebagai masukan ya, bahwa lebih lagi menggali ya. Tadi kurang menggali karena mungkin cuman berdasarkan dari apa yang menjadi acuan ya. Jadi lebih lagi menggali karena tadi untuk di dalam kelasnya itu sendiri itu tidak kelihatan bahwa memang terjadi pasca observasi di kelas. Nah, sebenarnya itu kalau tadi coachnya menggali lagi, itu bukan hanya mungkin karena di sini saya lihat tadi kurang perhatian. Kurang perhatian, siswanya kurang perhatian. Kalau misalnya itu kan dalam kombel itu gurunya itu mencari solusi dengan guru-guru yang lain. Tetapi tadi tidak ada pertanyaan yang menggali apa yang menyebabkan murid itu kurang perhatian. Apakah di medianya, apakah di guru itu sendiri, atau memang anak itu ada masalah, ya, atau siswa itu ada masalah. Nanti jadi mungkin itu saja yang penguatan-penguatan atau feedback yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian ini untuk
Pak Andi sendiri ya. Nah, hari ini sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Eni. Dari apa yang sudah penguatan yang sudah saya berikan atau feedback yang sudah saya berikan, kira-kira bagaimana Bapak menemukan untuk memperbaiki diri dalam melakukan coaching ke depan. Ya baik, menjawab pertanyaan dari Ibu pengajar praktik. Ya jadi dari masukan dan feedback yang disampaikan oleh Ibu bahwa ya saya merasa bahagia, merasa senang, sudah artinya mendapatkan ilmu baru lagi. Jadi kedepannya saya akan lebih intens lagi, mungkin lebih mengembangkan lagi proses coaching ke teman-teman guru yang lain, sehingga ilmu yang didapatkan hari ini bisa langsung saya praktikkan dan bagikan kepada guru-guru lain, ya tidak hanya terfokus kepada satu guru tapi juga dengan guru-guru lain. Jadi sehingganya nanti apa yang menjadi harapan kita, harapan semua warga sekolah yang menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi, itu akan terwujud dengan salah satu metode yaitu proses coaching. Ya, jadi kedepannya saya akan melakukan yang lebih baik lagi, insya Allah berdasarkan pengalaman yang sudah ditemukan atau dilaksanakan pada hari ini, dan tentunya dari feedback dari pengajar praktik dan teman-teman guru tuh ya, terutama pimpinan kepala sekolah, itu artinya menjadi apa ya, menjadi bekal baru lagi. Ya itu mungkin kalau untuk rencana kedepannya. Oke. Barangkali sudah cukup kegiatan hari ini. Ya, saja. ya. Baik, terima kasih Ibu Heni selaku guru yang diobservasi, kemudian Ibu Jane selaku pengajar praktik telah mendampingi kami melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya, baik, kita akhiri saja kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.